Pertanian organik merupakan perpaduan antara pengembangan pertanian tradisional, inovasi, dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup dengan mengikuti prinsip kesehatan, ekologi, pemerataan, dan konservasi. Hal tersebut sejalan dengan tujuan ketujuh Millennium Development Goals atau MDGs 2015, yaitu tentang perlindungan lingkungan. Saat ini, pertanian organik mulai tumbuh dan berkembang di beberapa negara, salah satunya Indonesia. Karena pertanian organik sangat menjanjikan dari sektor ekonomi dalam pendapatan devisa negara. Hal itu disebabkan karena pertanian organik dapat menjaga kestabilan lingkungan dan memenuhi permintaan pangan yang akan terus semakin Dengan meningkat. kelanjutan, yaitu konsep pertanian organik menurut IFOAM dan FAO. IFOAM merupakan organisasi yang aktif mempromosikan dan membela pertanian sejak tahun 1972. Organisasi ini menjadi payung penggerak pertanian organik. Selain itu, pertanian organik didasarkan pada proses ekologis, keanekaragaman hayati, dan siklus yang disesuaikan dengan kondisi lokal tanpa faktor yang berbahaya. Pertanian organik menggabungkan tradisi, inovasi, dan ilmu pengetahuan untuk kepentingan lingkungan dan mempromosikan hubungan manusia yang setara dan kualitas hidup yang baik bagi semua yang terlibat. Adapun keempat prinsip tersebut yaitu yang pertama ada prinsip kesehatan, yang kedua ada prinsip ekologi, yang ketiga ada prinsip keadilan, dan yang keempat ada prinsip perlindungan. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kesehatan. Prinsip kesehatan di dalam pertanian organik ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan integral tanah, tumbuhan, hewan, dan manusia, dan planet ini secara keseluruhan. Prinsip ini menunjukkan bahwa kesehatan individu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kesehatan ekosistem. Tanah yang sehat menghasilkan tanaman yang sehat yang dapat mendukung kesehatan manusia dan hewan. Kesehatan merupakan bagian integral dari sistem kehidupan ini. Ini bukan hanya terbatas tentang bebas dari penyakit, tetapi juga tentang menjaga kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu ada prinsip ekologi. Prinsip ekologi di dalam pertanian organik harus didasarkan pada ekosistem dan siklus hidup. Ia bekerja sama, meniru dan berusaha menjaga ekosistem dan siklus kehidupan. Prinsip-prinsip ekologi jangkar pertanian organik ke dalam ekosistem hidup. Prinsip ekologi ini menunjukkan bahwa produksi didasarkan pada proses ekologis dan daur ulang. Makanan dan kesejahteraan diwujudkan melalui ekosistem di lingkungan produksi tertentu. Misalnya, tumbuhan membutuhkan tanaman yang subur, hewan membutuhkan ekosistem ternak, dan ikan serta biota laut membutuhkan lingkungan yang perairan yang baik dan bersih. Selanjutnya, itu ada prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan pada pertanian organik harus menunjukkan hubungan yang dapat menjamin kesetaraan dalam hal lingkungan dan kesempatan hidup berdampingan. Keadilan ditandai dengan kesetaraan, saling menghormati, dan berurusan dengan dunia bersama, baik di antara orang-orang maupun dalam hubungannya, dan makhluk hidup lainnya. Prinsip ini menyatakan bahwa mereka yang terlibat dalam pertanian organik harus membangun hubungan untuk memastikan keadilan bagi semua tingkatan pemangku kepentingan, seperti petani, pekerja, pengolah, pedagang, dan konsumen yang ditekankan. Yang selanjutnya itu ada prinsip perlindungan. Prinsip perlindungan pada pertanian organik harus dilakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan. Pertanian organik merupakan sistem yang hidup dan dinamis yang merespon tuntutan dan kondisi internal dan eksternal. Petani organik didorong untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi tidak dengan mengorbankan kesehatan dan kesejahteraan pada lingkungannya. Prinsip ini menyatakan bahwa pencegahan dan tanggung jawab merupakan hal mendasar dalam pengolahan, pengembangan, dan pemilihan teknik dalam pertanian organik. Ilmu untuk ilmu untuk ini diperlukan untuk memastikan bahwa pertanian organik itu sehat, aman, dan ramah lingkungan. Tetapi pengetahuan ilmiah saja tidak cukup. Pertanian organik harus dapat mencegah resiko berbahaya
dan dengan menggunakan teknik yang tepat dan menghindari teknik dengan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti modifikasi genetik. Selanjutnya itu ada integrasi organik dan inovasi sistem pertanian lainnya, termasuk agroforestry, pertanian terpadu, pertanian konvensional, tumpang sari, dan peternakan. Belum menemukan sistem ketahanan pangan masa depan dan ekosistem global. Misalnya, sistem pertanian terpadu yang kebanyakan organik dan menggunakan beberapa metode konvensional terbukti lebih berkelanjutan daripada sistem pertanian konvensional dan mungkin memainkan peran penting. Ya, jadi pada tahun 2017 telah tercatat bahwa area terbesar yang digunakan untuk lahan pertanian organik dipimpin oleh benua Oseania, jadi sebesar 35,9 juta hektar. Dan untuk pasar dari produk pertanian organik ini sendiri itu terbesar ya, dipimpin oleh Amerika Serikat sebesar 40, miliar euro. Dan untuk Indonesia sendiri masih 25,5 juta hektar saja yang digunakan sebagai lahan pertanian organik dari total lahan keseluruhan sebesar 75 juta hektar. Dan hal ini menunjukkan bahwa lahan sisa yang belum dimanfaatkan untuk pertanian organik gitu. Dan meskipun tercatat terdapat peningkatan produksi produk organik ya pada beberapa komoditas seperti komoditas kopi, manggis, kemudian kelapa dan beras. Namun pasar untuk produk dari pertanian organik sendiri masih kurang diminati oleh masyarakat karena terkesan harganya mahal dan biasanya hanya dijual pada pasar-pasar modern seperti supermarket. Luas pertanian organik di Indonesia masih sangat terbatas, diperkirakan hanya sekitar 0,14% dari total luas pertanian Indonesia yang dibudidayakan secara organik. Berkat potensi lahan yang tersedia, peluang untuk pertanian organik terbuka. Selain itu, kawasan hutan yang relatif luas, terutama di luar Jawa, juga dapat dipertimbangkan untuk pertanian organik. Kategori komoditas yang dapat dikembangkan dengan sistem pertanian organik menurut Balitbang Pertanian pada tahun 2012 adalah yang pertama beras sebagai makanan, yang kedua budidaya sayuran seperti brokoli, kubis merah, bayam. Selanjutnya ada buah seperti nangka, durian, salak, mangga, jeruk, dan manggis. Yang ketiga perkebunan seperti kelapa, pala, jambu mente, kopi, lada, dan vanili. Selanjutnya yang keempat ada rempah-rempah dan obat-obatan seperti jahe, kunyit, temulawak, dan jenis rimpang temu lainnya. Yang kelima, peternakan sapi perah, telur, dan daging. Kelompok produk ini memiliki peluang pengembangan yang baik. Dalam sistem organik diperlukan pengupayaan pengembangan terhadap komoditas di atas. Kendala iklim, pengembangan pertanian organik. Kendala iklim juga menjadi faktor yang signifikan dalam pengembangan pertanian organik. Tanaman organik lebih rentan terhadap fluktuasi iklim dan serangan hama dibandingkan dengan pertanian konvensional. Perubahan cuaca yang ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan perubahan suhu dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi pertanian organik. Oleh karena itu, upaya pengembangan pertanian organik harus memperlihatkan strategi pemasaran yang efektif serta penanganan yang baik terhadap perubahan iklim untuk mencapai pertumbuhan dan berkelanjutan yang baik. Menurut Gleicher pada tahun 2007, petani menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjalankan usaha pertanian organik yang meliputi kurangnya pengetahuan, akses ke pasar, kebutuhan dalam sertifikasi input pertanian, dan kurangnya organisasi. Untuk mengatasi hambatan ini diperlukan adanya skema sertifikasi lokal yang mudah diakses dan standar yang seragam. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan pasar organik, mendorong hubungan perdagangan yang adil, dan membentuk kemitraan yang mendorong pertumbuhan dalam gerakan pertanian organik. Dengan mengadopsi langkah-langkah ini, petani akan dapat mengatasi tantangan yang mereka hadapi dan mempercepat pertumbuhan serta kesuksesan dalam pertanian organik.
Pertanian organik merupakan perpaduan antara pengembangan pertanian tradisional, inovasi, dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup dengan mengikuti prinsip kesehatan, ekologi, pemerataan, dan konservasi. Pertanian organik berkembang pesat baik secara nasional maupun global. Hal ini terjadi karena meningkatnya kesadaran konsumen akan bahaya bahan kimia sintetik dalam produk pertanian dan keinginan mereka untuk memilih makanan yang aman dan ramah lingkungan. Konsep pertanian organik menurut IFOAM dan FAO, pertanian organik adalah sistem produksi yang mendukung kesehatan tanah, ekosistem, dan manusia. Pertanian organik didasarkan pada proses ekologis, keanekaragaman hayati, dan siklus yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Tanpa faktor berbahaya, pertanian organik melibatkan prinsip kesehatan, ekologi, keadilan, dan perlindungan. Pertanian organik di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk bersaing di pasar internasional. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, Indonesia dapat menghasilkan produk pertanian organik yang dapat diekspor dan berkontribusi pada pendapatan negara dan petani. Konsep pertanian di Indonesia mengacu pada landasan hukum pertanian organik, yaitu Permen nomor 64 tahun 2013 dan SNI 6729 tahun 2016 dari Badan Standarisasi Nasional. Pertanian organik di dunia terus berkembang dengan Oseania adalah area terbesar pertanian organik. Sementara itu, pasar terbesar produk organik didominasi oleh 4 negara, yaitu Amerika, Jerman, Prancis, dan Cina. Pengembangan pertanian organik di Indonesia juga berkembang dengan melibatkan berbagai kelembagaan seperti kelompok di Indonesia, seperti petani, koperasi, asosiasi, dan komunitas. Kelembagaan ini memiliki peran penting dalam mendukung pertanian organik dan memfasilitasi produksi serta pemasaran produk organik. Prospek pertanian organik di Indonesia sangat besar dengan potensi lahan yang tersedia dan beragam tanaman yang dapat dibudidayakan, tetapi mempunyai beberapa kendala diantaranya iklim dan yang berdampak pada intensitas serangan hama dan kurangnya pengetahuan petani.